Yang pertama, saya akan menjelaskan review basic JavaScript GEE yang telah eh, saya jelaskan pada 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Oke, oke teman-teman, kalau misal lupa eh, di Earth Engine, di Google Earth Engine, teman-teman bisa buka Google Earth Engine. Kemudian teman-teman bisa klik platform kode editor di sini. Dan nanti ini akan masuk ke kode editor teman-teman. Dan ini udah masuk ke akun teman-teman. Jadi akun Google Earth atau akun Google teman-teman. Jadi ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama kita akan mereview basic JavaScript for GE. Nanti kita akan belajar mengenai cara komen, jenis-jenis variabel dan lain sebagainya. Ini hanya sebatas review. Jadi nanti akan saya review singkat supaya mengingat kembali apa yang telah dipelajari 2 atau 3 minggu yang lalu. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama untuk komen itu slice, slice seperti ini atau kita blok seperti ini. Kemudian kontrol slice itu nanti akan otomatis komen. Uncommennya juga sama. Nah, komen itu ketika kita menggunakan komen di setiap line-nya itu nanti line-nya ini tidak tereksekusi pada ketika running script-nya. Dan untuk nge-runningnya kita cuma perlu klik run ini. Oke, itu untuk komen. Kemudian yang kedua kita belajar tentang print. Print itu ketika kita print di JavaScript kita menggunakan perintah print, kemudian diikuti dengan apa yang ingin di print. Misal ini cara print di GE. Kemudian ketika kita klik run, dan ketika kita klik run nanti akan muncul di sebelah sini di konsol di sini. Semua yang telah di print itu nanti akan masuk ke konsol ini. Oke, oke. Selanjutnya teman-teman eh, bisa mengikutinya sendiri. Jadi teman-teman bisa membuka linknya, kemudian membukanya di Earth Engine teman-teman, supaya nanti bisa mengikutinya. Dan saya di sini akan menjelaskan line per line-nya. Jadi nanti teknisnya seperti itu ya. Kemudian untuk jenis-jenis variabel di GE sendiri atau di JavaScript ada dua yang paling utama, yaitu number atau berupa angka dan juga string atau berupa kalimat atau huruf ya. Kalau number itu kita berupa angka seperti ini, kemudian yang string itu diawali dengan petik atas, petik satu atas dan ditutup dengan petik satu atas juga. Jadi ini contoh buat string variabel. Kemudian untuk list sendiri, list list itu kita awali dengan bracket atau kurung siku, kemudian kita masukkan list yang ingin kita masukkan ke dalam data kita. Jadi ada list of string dan juga list of number. Kalau list of string isinya adalah string, list of number itu isinya number ya. Di sini ada number. Kemudian minggu lalu, 2 atau 3 minggu lalu kita juga belajar contoh pengaplikasian JavaScript untuk GE. Kita membuat variabel kota, negara, kotanya Sleman, negaranya Indonesia. Kemudian kita membuat variabel populasi di sini. Dan kemudian kita membuat list kecamatan yang merupakan berdasarkan jumlah penduduk, kecamatan terbesar berdasarkan jumlah penduduk, kemudian populasinya, dan kemudian kita belajar membuat fungsi di GEE, di JavaScript GEE. Untuk membuat fungsi, kita bisa mendefinisikan fungsinya var function contoh, nama variabelnya, kemudian sama dengan, dan Kalau ini itu kan kita analisis membuat konten fungsi. istilahnya. Analisis konten itu salah satu caranya dengan literatur review. eh, Teknik literatur review kemudian adalah kita analisis konten. Kemudian neglect gap. mungkin Neglect gap kan pada umumnya. panitia bisa Nah, sifatnya kita modius. mengincar yang keywordnya, variabelnya, elemennya, kita bisa. Oke, oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf. Eh, Kemudian ada contoh functionnya di GE. Kita membuat function. Nanti functionnya akan berupa isinya ada kecamatan dan populasi. Kemudian kita memberikan contoh print functionnya kecamatan Sleman dengan
data 0 itu Depok dan populasi Kecamatan Sleman dengan datanya 0 segini. Jadi nanti akan ketika di print itu eh, nanti akan menghasilkan seperti ini. Jumlah penduduk di Kecamatan Depok adalah 131.242 orang. Jadi yang di ini. Kemudian untuk dictionary sendiri, ada di dictionary sendiri, kita bisa membuat dictionary dengan kita pertama kita membuat variabelnya. Misal dictionary-nya kita bikin namanya data kota, kemudian sama dengan dan setelah itu di sini kita dalam kurung dan kita isi apa aja dictionary yang kita inginkan, key-nya, key dictionary-nya. Jadi untuk mengaksesnya kita ada dua cara menggunakan square brackets seperti ini. Kemudian menggunakan dot notation atau dot notation seperti ini. Jadi itu untuk review JavaScript yang kemarin ya, teman-teman, yang 2 atau 3 minggu yang lalu. Oke, mungkin reviewnya seperti itu, singkat karena ini sekedar review saja. Kemudian kita masuk ke eh, materi materi pertama, materi yang sesungguhnya yang pertama. Oke, untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai data management, terutama aset di Google Ads Engine. Untuk materi pertama, kita akan mempelajari dan mempraktekkan aset di Google Ads Engine yang meliputi input data raster atau citra, data vektor, atau biasa kita, misal kita pakai ArcGIS atau QGIS, kita mungkin biasa menggunakan SHP, save file, dari personal komputer dan memasukkannya ke dalam GE ke dalam akun GE sendiri atau lembar kerja GE kita. Nah, untuk melakukan itu, pertama, teman-teman silakan download data, contoh save file yang akan digunakan dalam pelatihan ini. Teman-teman bisa buka linknya. Kalau misal belum, di-download dulu ya datanya. Data contoh pelatihannya ini ada segini, di-download semua. Oke, ini nanti yang pertama ini untuk data save file dan yang kedua ini untuk data rasternya. Oke, oke. Nah, kemudian kita akan mempraktekkan bagaimana caranya menambahkan atau mengupload data save file terlebih dahulu ke dalam Earth Engine kita. Jadi pada intinya seperti yang dijelaskan di modul ini, kita menggunakan tab aset di sini, kemudian kita upload table. Nah, tabelnya itu kita definisikan sebagai save file. Jadi kita bisa mengupload save file di sini. Kemudian ada beberapa data yang harus dimasukkan untuk mendukung format save filenya, seperti yang telah disebutkan di sini. Oke, kita langsung praktek ya, teman-teman. Kita masuk ke tab aset di sebelah sini, di sebelah jendela kiri. Oke, kemudian kita klik new, kemudian kita klik yang save file ini. Oke. Nah, setelah itu kita baru klik search file ini untuk memilih data save file yang akan kita masukkan. Kita klik select, kemudian arahkan ke tempat penyimpanan kita. Kemudian semuanya yang berkaitan dengan data GOC EOI kajian kita masukkan berupa .cpg, dbf, prj, shp, atau dan shx. Kita open. Nah, kemudian teman-teman setelah di open, semua datanya akan masuk ke sini. Oke. Dan teman-teman bisa mengganti nama sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, ini namanya nanti asset ID. Nah, kita contohkan GOC1. Oke, GOC EOI1. Oke. Nah, setelah selesai, teman-teman tinggal klik link upload, tombol upload yang ada di bawah sini. Nah, teman-teman bisa klik tombol upload yang ada di bawah sini. Kemudian, teman-teman bisa mengarah kepada Windows yang paling kanan.
kemudian pada tab tax di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tabel atau save file yang kita upload sedang diproses di cloud-nya GE. Jadi teman-teman harus menunggu sampai selesai, dan ketika sudah selesai, teman-teman bisa mengecek aset di sini, aset teman-teman, dan kemudian di user asetnya. Misal punya saya Jamal 17. Nah, nanti teman-teman bisa klik refresh di sini, refresh aset. Ketika prosesnya sudah selesai, nanti aset atau save file yang teman-teman masukkan itu nanti akan ada di sebelah sini ya. Jadi kalau misal teman-teman mau mencari datanya atau data yang teman-teman sudah upload itu nanti bisa di aset, kemudian klik refresh, dan di sebelah di bawah users nama teman-teman. Nanti di sini saya kasih nama GOC kajian, aset ID-nya GOC kajian. EOI kajian. Nah, teman-teman masih bisa silahkan menunggu. Di tempat saya juga belum selesai. Oke, ini sudah selesai ya. Tempat saya sudah centang. Sudah centang ini tandanya sudah selesai. Berarti data save file atau data yang ada di komputer kita sudah berhasil kita upload di cloud server Google Earth Engine akun kita. Nah, kalau misal kita refresh, di sebelah sini karena saya pakai eh, cloud asset yang Jamal 17 jadi dia masuknya ke sini akun akun saya yang ini. Nah, kemudian teman-teman bisa klik di sini untuk melihat apakah aset kita sudah terupload dengan baik atau terupload dengan benar. Nah, teman-teman kalau misal ini kan dia save file, berarti dia punya data lokasi. Nah, teman-teman bisa lihat tadi save file kita itu ada di daerah Sumatera. Jadi kita bisa lihat di sini uh, view-nya atau ya seperti inset map atau view-nya bahwa data save file kita sudah terupload dengan benar di sini. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, setiap data, setiap aset, setiap save file atau setiap raster yang diupload itu dia punya namanya table ID. Nah, table ID ini atau aset ID ini nanti ini merupakan unique ID. Unique ID atau kode unik yang merupakan bagian dari aset kita itu. Jadi kalau kita mau memanggil aset GOC EOI 1 ini, kita harus menggunakan table ID ini. Ini salah satu pilihannya. Oke, kita lanjut. Setelah kita berhasil mengupload, ada dua cara untuk memasukkan data kita ke dalam lembar kerja kita, ke dalam lembar kerja script kita ini. Yang pertama, yang cara paling mudahnya, kita hanya tinggal mengklik ini, panah panah kanan ke kanan ini, terus import into script. Nah, ini sudah otomatis terimport di script kita. Nah, terus kemudian ini variabelnya table, teman-teman bisa ubah sendiri, EOI misal. Oke. Nah, ini variabel EOI ini isinya adalah aset yang telah kita punya. Aset yang kita punya, oke. Kemudian setelah itu cara yang kedua dengan menggunakan ini import vector asset, dan import vektor asetnya itu nanti di script sini sudah saya kasih. Kita akses GE code-nya, klik di sini. Nah, kemudian tadi kan kita membuat variabel EOI. Ini cara kedua ya, kita membuat variabel EOI atau nama variabel yang teman-teman inginkan. Kemudian kita klik asetnya tadi. Nah, tadi saya sudah jelaskan, kita punya aset ID. Nah, aset ID-nya inilah yang digunakan dimasukkan ke dalam sini. Oke, aset ID-nya. Teman-teman silakan masukkan aset ID teman-teman sendiri. Oke, oke. Setelah ini eh, kita 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 ingin zoom in atau ya zoom in ke area kajian kita, ke save file kita. Kita menggunakan
function ini map dot center object dalam kurung EOI. EOI itu kajian kita, apa yang ingin kita centerkan atau apa yang ingin kita lihat, kemudian berapa luasannya, berapa zoom levelnya. Ini zoom levelnya 13. Kemudian kita ingin meng-add layer vektor data kita, menambahkan layer vektor kita ini ke dalam sini, ke dalam muka peta ini ya, teman-teman. Jadi kita tinggal map, kita menggunakan fungsi ini, map.addLayer dalam kurung EOI. EOI, teman-teman kalau misal lupa, di sini aja, map.addLayer, map.add di sini. Map.addLayer. Nah, ini ada penjelasannya apa aja yang apa saja yang diperlukan. Ada yang diperlukan argumennya object, visip parameter, nama, sound, opacity di sini. Nah, kita ingin variabel objeknya adalah EOI. Kita ingin menambahkan EOI, kemudian colornya, colornya ini visual parameternya ya. Kita ingin gray, kemudian namanya yang akan ditampilkan di sini itu EOI data. Nah, kalau kita klik run, oke. Nah, ini save file kita sudah masuk ke sini. Save file kita sudah kita tampilkan di Google Earth Engine kita di muka peta kita ini. Oke. Itu untuk cara menambahkan aset kita ke dalam script kita dan juga cara bagaimana bagaimana kita menambahkan layer yang berdasarkan aset kita ke dalam muka peta ini. Oke. Itu yang pertama untuk data vektor. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, kemudian yang kedua, di yang kedua ini kita akan mencoba mengupload data raster, teman-teman. Nah, untuk data raster itu sendiri, teman-teman bisa mengikuti langkahnya itu sama persis. Cuman yang beda di sini new geotiff ya. Di sini kita kliknya geotiff. Nanti kita bisa menggunakan formatif, select. Kemudian kita masukkan yang contoh raster day 1 ini. Oke, kita masukkan contoh raster 1. Kemudian namanya kita jangan lupa ubah sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Kemudian kita tinggal klik upload. Di sini seperti biasa akan mengupload terlebih dahulu. Dan kemudian kita tunggu sampai selesai. Kemudian teman-teman refresh saja. Refresh. Nanti kalau misal sudah selesai, teman-teman refresh. Nah, kalau sudah ada ini, ini saya sudah masukkan terlebih dahulu. Jadi di sini caranya untuk memasukkannya itu sama persis. Kita bisa menggunakan ini, klik kanan, tombol arah kanan, atau kita juga bisa mengcopy ID-nya di sini. Kemudian kemudian dimasukkan menggunakan function ii.image ini. Oke. Untuk yang save file, kita menggunakan function ii.futureCollection karena save file. Untuk yang raster, kita menggunakan ii.image. Nah, tapi saya jujur jarang menggunakan cara kedua ini. Saya lebih sering menggunakan cara yang ini. Tinggal klik kanan, ya, klik row yang kanan, like row, kemudian tinggal diubah ininya, nama variabelnya. Saya lebih sering menggunakan yang itu. Tapi kalau teman-teman keperluannya itu semua skripnya ditulis di sini, maka teman-teman bisa menggunakan opsi yang ini, penulisan dengan menggunakan dengan menggunakan aset ID-nya. Nah, aset ID ini hanya bisa diakses oleh kita, akun kita sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya orang lain bisa mengakses aset ID kita? Itu kita bisa menggunakan ini, share. Kita klik share di aset ID kita. Kemudian kita klik yang ini, anyone can read. Di sini diklik, kemudian done. Nah, itu nanti semua orang bisa mengakses aset ID kita.
Seperti contohnya yang ini yang punya saya, ini sudah saya centang anyone can read ini. Jadi teman-teman juga bisa mengakses punya saya kan di contoh ini. Oke, itu untuk import data vektor dan raster. Kemudian untuk visualisasi data raster, ini ini hampir sama. Kita menggunakan map.addLayer karena semua hal yang berkaitan dengan menambahkan data atau menambahkan layer ke dalam muka peta ini, kita harus menggunakan map.addLayer. Oke. Kemudian untuk visualisasinya, ini citra yang contoh ini itu dia nilai min max-nya 0 sampai 1. Jadi supaya bisa terang, kita nilai min-nya 0,0, kemudian max-nya 0,3, kemudian bands-nya, band yang ingin ditampilkan band 3, band 2, band 1 untuk variabel raster visualisasi ini. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ini merupakan contoh dari dictionary, oke? Variabel raster sama dengan kita masukkan min 0,0, max 0,3, band ini band ini yang ingin kita RGB-nya. Ini red, green, blue, berarti red diisi band 3, green diisi band 2, blue diisi band 1. Nah, kemudian kita tambahkan di sini visualisasinya. Ini map.addLayer. Apa yang ingin kita tambahkan? Yang ingin kita tambahkan adalah raster, kemudian raster visualisasi, kemudian kita masukkan apa namanya nama layernya RGB. Dan ketika kita klik run di sini, nanti keduanya akan muncul di sini. Ada AOI data, oke, dan ada RGB. RGB ini contoh raster yang sudah kita upload di aset kita. Nah, itu untuk sesi eh, yang pertama yaitu GE aset atau data management aset. Oke. Kemudian untuk sesi yang kedua, setelah kita berhasil bagaimana cara menampilkannya, ini salah satu contoh hasilnya. Kita sudah menampilkan rasternya di sini, data raster yang telah kita import dan juga data save file yang telah kita import. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai Earth Engine Object. Teman-teman silakan buka terlebih dahulu ini link aksesnya, akses code-nya. Silakan dibuka. Oke. Nah, saya akan belajar dari sini dulu. Belajar dari sini. Sebentar, supaya lebih jelas. Oke. Saya pertama akan komen dulu semuanya. Kalau misal komen, di select, kemudian control slice. Oke. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai Earth Engine Object. Nah, Earth Engine Object itu digunakan untuk mengakses Earth Engine API. Jadi Earth Engine API itu seperti cloud servernya Earth Engine, oke? Sehingga komputasi yang digunakan akan bekerja dalam Google Earth Engine Server. Earth Engine Object itu biasanya diawali atau ditandai dengan EE. Jadi seperti ini. Eh, jadi beda ya, seperti yang pertama. Saya coba buka. Yang pertama kita gunakan untuk pengenalan JavaScript GEE. Ups, salah. GFB di sini. Nah, di sini ini adalah variabel list tapi JavaScript biasa. Jadi apa yang kita tulis di sini itu tidak masuk ke Earth Engine Cloud Server-nya. Tapi ketika kita menggunakan ee.list di sini, itu nanti akan masuk ke Earth Engine software Earth Engine Cloud Server-nya. Nah, yang pertama kita contoh membuat list sequence. Jadi nanti listnya ini akan ada 1 sampai 5. Jadi isinya itu 1 sampai 5. Nah, kita pertama buat variabel biasa, kemudian kita menggunakan function ini, ee.list.sequence, membuat nomor list dari 1 sampai 5. Di sini 1 minimal, kemudian nilai maksimumnya 5. Kalau teman-teman nggak tahu ini apa, atau kita masih belum tahu, kita bisa mencari tahunya lebih dalam di sini, functionnya. Nah,
Di sini pasti selalu ada penjelasannya teman-teman. Jadi teman-teman jangan bingung kalau misal besok setelah penjelasan ini teman-teman bingung lagi pas dibaca ulang loh ini apa. Nah, teman-teman bisa mencari di sini. Oke. Nah, ini kita gunanya untuk membuat list sequence dengan menggunakan Art Engine Object. Nah, ketika kita klik run, nah eh, contoh sederhana ketika kita membuat Art Engine Object, ketika kita klik run itu pasti ada gambar eh, logo Art Engine yang muter-muter, itu kan. Nah, itu tanda bahwa data kita atau kerjaan kita itu dimasukkan ke dalam server Art Engine-nya. Nah, kemudian untuk yang pertama itu kita membuat 1 sampai 5. Jadi list 1 sampai 5. Ini contoh listnya, contoh list square atau kita misal kayak gini biar lebih gampang, biar lebih enak dilihat. Kok ini contoh list sequence seperti ini. Ini listnya dimasukkan ke Art Engine Object. Kemudian yang kedua, eh, kita akan kita akan belajar membuat fungsi atau function di Art Engine Object. Nah, contoh di bawah ini akan bekerja menghilangkan angka awal dan menambahkan angka di akhir. Nah, kita membuat fungsi yang akan bekerja menghilangkan angka awal dan menambahkan angka di akhir. Jadi kan kita buat 1 sampai 5 nih. Kemudian fungsi ini dia akan menghilangkan angka pertama dan kemudian akan menambahkan angka yang terakhir. Nanti kita akan lihat hasilnya ya. Jadi kita membuat variabel contoh function. Kemudian function ini sama seperti yang awal kita jelaskan bagaimana cara membuat function di JavaScript. Kemudian apa yang ingin diubah itu ini number. Kemudian returnnya itu ee.number number.add 1. Seperti ini, oke. Ee.number itu untuk membuat variabel number di Art Engine Object, oke. Kemudian eh, numbernya, numbernya nanti kita akan memasukkan di sebelah sini, oke. Kita akan menggunakan fungsi .map, oke. Fungsi .map tadi ada di pretestnya. Nah, fungsi .map ini gunanya untuk mengaplikasikan function yang telah kita buat. Kita buat function di sini, oke. Dan kemudian akan dimasukkan ke dalam list kita. Nah, list kita ini nih. Ini contohnya objek variabelnya list. Jadi kita membuat variabel baru list update. Isinya tuh apa? Isinya tuh contoh dot list. Kita ingin mengupdate variabel ini, contoh dot list di sini. Kemudian dot map, oke. Dot map ini gunanya untuk mengaplikasikan function. Function yang akan diaplikasikan function apa? Yaitu function yang telah kita buat. Yang ini, contoh underscore function, cth underscore function, oke. Nah, hasilnya gimana? Kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tadi kan kita membuat function yang dia tuh bekerja akan menghilangkan satu angka di depan dan menambahkan satu angka di belakangnya. Jadi ketika kita punya listnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita update menggunakan .map function ini, itu akan menghasilkan 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu caranya membuat function dan bagaimana cara menerapkannya di Art Engine Object. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar extract value dari Art Engine list. Jadi kita tadi punya list update-nya ini, kemudian ini sama, kita tinggal menggunakan .get, kemudian apa yang ingin kita dapatkan. Misalnya 0, berarti di sini indeks 0, isinya nanti akan berupa 2. Coba ya, kita print. Nah, ini akan 2, karena kita .get indeks 0. Indeks 0 itu isinya 2, oke? Itu simple. Kemudian selanjutnya, ups, kita akan mencoba melakukan perhitungan dengan Art Engine Object. Nah, kita punya variabel new value. Di sini kita membuat variabel new value. Kemudian kita punya extract value. Teman-teman kita tahu extract value itu nilainya 2. Oke. Kemudian ingin kita tambahkan dengan 1. Berarti hasilnya harusnya 3 kan? Nah, kita coba ya. X extract value dot add, kita function add, function tambah. Tambah berapa? Tambah 1. Kita print ya new value-nya di sini.
kemudian kita klik run. Nah, ini akan ada error. Extract value.add is not a function. Kenapa errornya? Itu karena extract value ini itu belum kita daftarkan sebagai tipe tertentu di Earth Engine Object. Oke. Sehingga pertama-tama kita perlu menambahkannya atau mengubah tipenya menjadi number terlebih dahulu. Di sini. Oke. Nah, variabel extract value, kita tadi punya variabel extract value, itu dua, tapi itu belum, tipenya itu belum number. Atau tipenya itu tidak terdefinisikan. Jadi kita ingin mendefinisikan terlebih dahulu tipenya, ee.number. Nah, kita masukkan extract value-nya ini, teman-teman. Extract value dimasukkan di sini. Berarti kita ingin mendefinisikan variabel extract value sebagai tipe variabel number. Oke. Nah, setelah itu baru kita tambahkan dengan tadi add 1, nambahkan 1. Hasilnya seharusnya 3. Oke. Berarti kita sudah belajar perhitungan sederhana di Earth Engine Object. Nah, nanti ini akan berfungsi ketika teman-teman punya citra atau bands yang ingin ditambahkan dengan band lain, atau nanti dikalikan dengan angka tertentu, seperti misalnya nanti teman-teman melakukan apa namanya, misal misal melakukan normalisasi data atau sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan function ini, perhitungan di GE ini. Nah, kemudian selain itu kita akan membahas tentang pembuatan dictionary, dictionary menggunakan Earth Engine Object, teman-teman. Nah, sebelumnya kita membuat dictionary dengan JavaScript seperti biasa ya. Nah, ini juga sama. Kita membuat variabel dictionary seperti biasa menggunakan JavaScript. Nah, kemudian kita store atau kita masukkan ke dictionary Earth Engine Object menggunakan ee.dictionary di sini. Oke. Nah, setelah itu nanti dia akan terkonferensi menjadi Earth Engine Object dan kita bisa menggunakan modul ee.dictionary ini untuk mendapatkan data atau memproses selanjutnya. Nah, teman-teman kalau misal penasaran ee.dictionary bisa lihat di sini. Nah, untuk ee.dictionary di sini dia ada banyak sekali function yang bisa kita gunakan. Nah, sebagai contoh saya akan menggunakan .get kabupaten. Berarti .get itu berarti kan kita mengambil data data key, data suatu key. Nah, key-nya itu kabupaten dari dictionary, oke? Jadi nanti hasilnya akan Sleman seharusnya. Karena kita menggunakan Earth Engine Dictionary di sini, oke? Kita mendefinisikan atau mengkonversi dictionary biasa yang pertama ke dalam Earth Engine Dictionary. Oke, dan kemudian kita memasukkannya ke dan kita kemudian ingin mendapatkan suatu data dari key dictionary-nya. Key dictionary itu ada ini, kabupaten, populasi, laki-laki, perempuan, itu key dictionary. Nilai key dictionary-nya itu ini, Sleman, ini, itu nilai key dictionary atau isi key dictionary-nya. Oke. Nah, ketika kita menggunakan .get dan kabupaten, berarti secara logika kita akan mendapatkan nilai value atau isi Sleman. Oke, itu untuk dictionary di Earth Engine Object. Jadi pembuatan dictionary di Earth Engine Object, saya ulangi sekali lagi, itu sama seperti JavaScript, namun kita menggunakan function Earth Engine ee.dictionary untuk mengubah dictionary-nya menjadi Earth Engine Object. Oke. Dan kemudian yang terakhir, kita akan menggunakan modul ee.date untuk tanggal. Oke. Nah, ee.date ini itu dia akan membuat Earth Engine Object berupa tanggal. Jadi ketika kita membuat ini variabel date itu variabel dengan nama date sama dengan ii.date itu artinya kita ingin membuat variabel dengan modul date. Oke, yang ini ya, dengan modul date ini. Nah, nanti construct a new date object. Oke. Semua penjelasan pasti ada di sini di docs. Jadi teman-teman kalau misal habis dari sini bingung, langsung masuk ke situ aja, ke sini docs, kemudian cari. Oke. Nah, kemudian
kita sudah berhasil membuat variabel dengan variabel date. Oke, kita coba print ya. Print date yang ini dulu. Koma. Kita run. Nah, ini kita sudah berhasil membuat new variable dengan format tanggal, date, tipenya date di sini kita bisa lihat. Kemudian 2023 0101 itu tahun bulan tanggal. Kemudian contoh untuk apa sih ee.date ini? Kita bisa menggunakan function .advance. Ee.module ini kita bisa menggunakan function .advance. Kita bisa cari di sini lagi advance, advance, advance sini. Create a new date by adding the specified units to given date range. Oke. Nah, kita ingin menambahkan 1 tahun setelah date yang ini 2023. Berarti nanti kita isinya value-nya 1, kemudian specific range-nya year. Oke. Kemudian kita tinggal print untuk contohnya. Nah, ini kita sudah berhasil menambahkan 1 tahun setelah 2023, yaitu 2024. Nah, itu untuk sesi kedua, yaitu Earth Engine Object. Jadi ini masih benar-benar dasar. Kita memperkenalkan apa itu Earth Engine Object di sini. Saya akan rangkum lagi. Nah, Earth Engine Object itu nanti kita menggunakan modul ii dot bla 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 bla. Itu salah satu contoh atau salah satu tanda bahwa kita telah menggunakan Earth Engine Object. Nah, tanda lainnya nanti kalau misal kita di konsol ini nanti dia akan ada logo ketika kita run, dia akan ada logo ini, logo Earth Engine yang muter-muter. Itu berarti sebagai pertanda bahwa data kita itu telah di-store di cloud servernya Earth Engine atau nanti apa yang akan kita lakukan itu nanti akan bekerja di Earth Engine server. Oke. Kemudian tadi sudah dijelaskan berbagai cara tentang dictionary juga, Earth Engine Dictionary dan Earth Engine Date, dan kemudian kita membuat list dan membuat function untuk Earth Engine Object. Membuat functionnya itu sama seperti JavaScript biasa, tapi ketika kita ingin menerapkan functionnya di Earth Engine Object, kita menggunakan ini ya, .map. Oke, jangan lupa. Nanti yang .map ini, nanti ketika kita pelatihan itu akan digunakan secara terus-menerus, karena itu dapat digunakan untuk function tertentu. Misal kita ingin function mendapatkan citra free cloud bebas awan, itu kita juga membuat function bebas awan. Kemudian kita menerapkannya menggunakan .map. Oke, itu untuk Earth Engine Object. Oke, next. Setelah Earth Engine Object, kita akan belajar Feature Collection. Feature Collection, di sini kita akan mempelajari dan mempraktikkan mengenai Feature Collection. Untuk data vektor meliputi pembuatan data vektor di GEE, load, atau eh, menambahkan ke itunya, menambahkan ke petanya, filter dan display datanya. Oke? Eh, saya izin minum dulu sebentar. Oke, teman-teman kita bisa mulai lagi. Nah, untuk data management feature collection ini, teman-teman bisa langsung menuju ke kodenya seperti biasa. Tinggal diklik. Oke, kita masuk ke filenya, scriptnya, teman-teman. Oke, dihiraukan dulu ya, yang dihiraukan dulu yang sudah keran. Oke, saya akan jelaskan satu persatu seperti biasa. Oke, nah, Earth Engine selain menyediakan image atau image collection atau data-data citra, juga sebagian kecil menyediakan data vektor.
sebagian kecil menyediakan data vektor. Seperti contoh, data vektor yang akan kita pelajari itu merupakan dari Global Administrative Unit Layer 2015. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Di sini saya sudah sediakan linknya. Jadi ada 3 level. Data vektor yang biasa digunakan itu adalah batas administrasi. Nah, ini kita akan mengakses batas administrasi dengan catatan, ini batas administrasinya dari sini, Global Administrative Unit Layers. Dan kemungkinan besar itu akan berbeda dengan data batas administrasi yang misal dari BPN, dari BIG, dan lain sebagainya. Itu pasti ada sedikit perbedaan. Baik itu kedetailannya atau luasannya atau sebagainya. Itu pasti akan terdapat perbedaan. Namun yang tersedia di GEE itu batas administrasi kita bisa akses dari level 0, 1, 2, 3. Level 0 itu nanti ada country boundaries. Jadi misal Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya itu level 0. Level 1 itu kita bisa mengakses provinsi. Nah, level 1 itu misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, dan lain sebagainya. Kemudian level 2 itu masuk ke level kota kabupaten. Nah, eh, teman-teman bisa akses di sini. Saya sudah sediakan linknya, sudah print linknya di sini. Nah, teman-teman bisa akses. Ini untuk level 1. Eh, Oke, saya jelaskan ya datanya terlebih dahulu. Datanya itu nanti berupa country boundaries atau batas batas administrasi negara. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, itu penyedianya bisa dilihat di sini. Ada FAO Gaul, itu penyedianya, penyedia datanya. Nah, table skemanya itu di sini. Ada ADM kosong. Ini nama itunya ya, nama tabelnya. Judul-judul masing-masing kolomnya. Ada ADM kosong kode, nama UN country name-nya dan lain sebagainya. Nanti kita bakal fokus ke sini, ADM kosong underscore name. Jadi kita akan memanggil atau memilih data vektornya itu berdasarkan nama negara. Oke. Dan yang kedua, ini nama provinsi. Ini nama provinsi, nanti kita akan juga level 1 itu level provinsi. Kemudian yang di sini level 3 itu level kota dan kabupaten. Yang level 2 maksud saya, maaf. Level 2 itu level kota dan kabupaten. Nanti kita juga akan mencobanya. Oke, ini level 2. Oke, kita langsung langsung masuk ke materi ya. Di materi kali ini kita akan mencoba memanggil data feature collection, data save file, ya data vector lah, data vector istilahnya ke dalam lembar kerja kita. Kita akan menggunakan batas administrasi, oke? Yang pertama, kita akan mencoba menggunakan contoh level 0, level country terlebih dahulu. Nah, kita membuat variabel, nama variabelnya saya namakan data underscore L0 sama dengan ii.feature collection bla 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 ini. Teman-teman bisa cek di sini. Ini seperti aset ya, seperti aset ID tadi. Setiap aset, setiap data itu punya ID collectionnya masing-masing. Nah, kalau yang ini kita bisa menggunakan ini feature collection, kita tinggal copy atau teman-teman bisa melihat snippetnya ini. Snippetnya ini bisa teman-teman lihat bagaimana cara menambahkan datanya. Oke. Nah, setelah itu kita sudah menambahkan datanya di sini. Oke. Kalau teman-teman penasaran, kita print aja coba data underscore L0 L0 ada di sini komen masih computing. Nah, nanti ini kita memanggil data feature collection level 0 di sini, oke? Nah, terus kemudian yang kedua, kita ingin memilih data suatu negara atau memilih suatu negara. Yang pertama, yang kita bisa lakukan di sini, kita punya data L0. Data L0 itu berisi data FAO Gaul level 0, oke? Kemudian kita ingin memfilternya, sehingga kita menggunakan function .filter. Oke, filternya berdasarkan apa? Itu ii.filter.eq. Itu nanti dia akan memfilter
nama nama kolom yang equal dengan apa yang ingin kita filter. Nah, yang pertama itu nama kolomnya adalah tadi kita bisa lihat ADM 0_name. Kita bisa table scheme-nya di sini ADM 0_name. Jadi kita harus menyediakan tipe datanya string, kemudian deskripsinya UN country name. Jadi country name yang ingin kita masukkan di sini, filter di sini. Oke, ini terlalu 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 besar datanya, jadi error. Eh, kemudian eh kita balik yang tadi, kita ingin memfilter Indonesia, negara Indonesia, berarti data L0 dot filter, kemudian kita ingin memfilternya berdasarkan apa? Berdasarkan equal sama dengan, berarti nanti akan difilter berdasarkan string Indonesia ini di kolom nama ADM 0_name. Oke, semoga semoga jelas ya penjelasannya. Nah, ketika kita run di sini, kita coba print yang ini ya, yang Indonesia ya. Semoga bisa ke print atau tetap terlalu besar. Oke, bisa ke print ya. Nah, di sini ada Future Collection Gaul Gaul 2015 level 0. Kita sudah memfilter Indonesia berdasarkan ininya ya, ADM 0_name itu nanti di sini Indonesia. Ini data-data dari yang sama seperti tadi, cuman kita sudah memfilternya berdasarkan nama Indonesia, berdasarkan ADM 0_name Indonesia. Oke. Nah, kemudian ini berarti sudah menjadi data kita, data feature collection, kemudian kita filter menjadi data Indonesia saja. Jadi kita memanfaatkan filter.eq equal ADM 0_name menggunakan ini ADM 0_name dan namanya kita pilih Indonesia. Oke. Kemudian kita map.center object seperti tadi, kita ingin nge-center ke Indonesia, zoom in ke Indonesia, kemudian zoom in levelnya 5 karena Indonesia kan lumayan luas, jadi zoom in levelnya 5 itu cukup, itu diatur 5. Nah, kemudian ini variable style parameters ini digunakan untuk style parameters save file kita atau data vektor kita. Nanti kita membuat dictionary dulu dengan variabel nama style parameter, fill colornya ini code-code kayak gini teman-teman bisa search aja. Misal red code JavaScript. Nah, nanti di sini ada. Jadi teman-teman kalau misal bingung listnya itu nanti teman-teman bisa search Google aja ininya warnanya. Atau sebenarnya juga bisa menggunakan red seperti itu atau apa. Itu sebenarnya bisa, cuman nggak semuanya bisa. Jadi paling aman menggunakan kode warna seperti ini. Oke. Nanti fill colornya ini, colornya kemudian width-nya ini, dan kemudian kita ingin mengapply-nya, style-nya itu ke dalam tadi objek Indonesia atau variabel Indonesia tadi. Jadi Indonesia sama dengan Indonesia.style style parameters. Dot style kita ingin menstylekan, kita ingin memasukkan stylenya yang telah kita definisikan sebelumnya ke dalam Indonesia ya ke dalam sini. Nah, teman-teman kalau misal notice di sini kenapa kita tidak membuat var kayak gini? Var Indonesia sama dengan Indonesia. Kan biasanya kalau misal membuat variabel di GEE itu kita mengawali dengan var. Namun kenapa di sini tidak menggunakan var? Karena Indonesia sudah terdefinisikan terlebih dahulu di sini dan kita hanya ingin mengupdate nama Indonesia, mengupdate variabel Indonesia. Jadi kita tidak perlu sebenarnya nggak sebenarnya kalau misal mau bikin var Indonesia sama dengan gitu juga nggak apa-apa. Cuman karena kita hanya ingin mengupdate, kita tinggal memanggil variabel Indonesia ini di sini, kemudian kita mengupdate-nya di sebelah sini. Oke? Kemudian kita ingin menambahkan Indonesia yang sudah kita stylist di peta kita sini, di muka peta kita sini. Itu sama pakai fungsi map.addLayer, kemudian Indonesia, kemudian ini karena stylenya sudah kita definisikan terlebih dahulu, kita kosongkan stylenya, kemudian namanya batas Indonesia. Oke, sama persis ya.
Kita klik run. Nah, nanti akan muncul sesuai batas administrasi dari FAO Gaul. Oke. Itu yang pertama level 0. Kita move on ke level 2, level 1. Level 1, level provinsi. Nah, teman-teman untuk level 1, level provinsi, itu mungkin teman-teman bingung. eh, kita kan akan memfilter berdasarkan nama administrasi ya. Mungkin nama administrasinya belum update atau gimana, teman-teman bisa cek di sini. Di yang keempat ini, di ini ya, di link ini ya. Bisa cek di link ini. Dan nanti di sini akan ada interactive map-nya, dan teman-teman bisa mengetahui nama provinsinya dari sini. Jadi kita di sini akan mencoba memfilter berdasarkan provinsi Jawa Barat, Jabar ya. Provinsi Jawa Barat, kita membuat variabel baru data L1 sama persis, kita copy feature collection-nya dengan catatan kita menggunakan level 1. Oke, kita filter sama persis seperti tadi teman-teman, berdasarkan administrasi namanya, dan di sini stringnya Jawa Barat. Kita ingin memfilter berdasarkan batas administrasi Jawa Barat. Jadi kita nanti akan mendapatkan batas administrasi Jawa Barat. Nah, tadi di sini teman-teman kalau misal bingung nama provinsi atau negara lain bisa masuk ke link ini ya. Ini level 1. Nah, terus di misal yang misal sebelah sini dia nama provinsinya Kalimantan Tengah. Jadi harus sama persis ya penulisannya itu sehingga dia akan terfilter dengan benar. Kalau misal tidak sama persis itu nanti tidak akan bisa. Nah, kemudian ini sama persis teman-teman. Jabar sama dengan jabar.style. Kita memberikan style itu sama seperti admin kosong tadi. Kemudian kalau kita klik run, stylenya tadi tak oke. Nah, di sini dia otomatis nanti akan masuk ke sini ya, ke oke, itu untuk yang level 1, level provinsi. Kemudian level 2 itu level kabupaten atau kota, sama persis caranya itu sama persis. Teman-teman bisa mengecek caranya itu sama persis. Kemudian eh, yang beda menggunakan level 2, teman-teman bisa mengecek datanya di sini. Oke, kemudian Sleman 10 ini sama. Kemudian dimasukkan datanya, dimasukkan style parameternya sama. Kemudian batas administrasi juga sama. Oke, di run. Nah, ini masuk ke kota kabupaten, itu level 1. Oke, mungkin untuk yang feature collection itu sampai di sini. Jadi kita belajar bagaimana caranya eh, mendapatkan batas administrasi dengan GEE, dengan data FAO Gaul ini. Dari level 0, 1, 2, 3, level country, provinsi, dan kota atau kabupaten. Oke, semoga jelas. Selanjutnya kita akan masuk ke image collection, teman-teman. Nah, di image collection ini kita akan belajar bagaimana caranya mengenai Earth Engine dataset dan image collection secara umum. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan ya di pertemuan 2 atau 3 minggu yang lalu, di Earth Engine itu ada Earth Engine data katalog dan kita bisa melihat banyak sekali data yang ada di sini. Misal Sentinel, oke. Nah, Sentinel, misal kita ada Sentinel 1 dan Sentinel 2, kita masuk ke Sentinel 2, misal. Kemudian ada level koreksi. Tadi ada yang level 0, 1, dan 2. Level 0 itu raw data. Level 1 itu ini top of atmosphere reflectance. Level 2 itu surface reflectance atau misal koreksinya pakai bottom of atmosphere reflectance untuk yang level 2. Oke, level 2. Nah, bagaimana cara memanggil data dari image collection? Itu kita bisa menggunakan snippetnya ini, image collection datanya. Atau kita bisa menggunakan ini, snipset code dari yang disediakan oleh GE itu sendiri. Nah, kita tinggal klik open in code editor. Itu paling mudahnya, teman-teman. Itu paling mudah. Eh, ini
ini pemberitahuan ini apakah contoh dari repository ini akan dimasukkan ke dalam eh, akun kita atau tidak. Saya pilih tidak. Nah, kita kalau misal klik run di sini, itu kan tadi saya contohkan open in code editor ya. Itu klik run. Nah, nanti dia otomatis akan menampilkan data Sentinel-2. Nah, penjelasannya bagaimana yang di sini itu nanti kita akan pelajari secara runtut ya, dari awal sampai akhir di sesi 1 dan sesi 2 besok. Oke. Nah, pada sesi ini kita akan mencoba mengakses data image collection dari Landsat 8, Sentinel-2, dan Sentinel-1. Dengan catatan, kita hanya belajar bagaimana cara mengkoleksinya terlebih dahulu. Kita belum belajar mengenai filter, masking awan, kemudian clipping, dan sebagainya. Nanti itu akan di setelahnya, oke? Teman-teman bisa langsung buka saja Art Engine code-nya. Oke, bentar ya. Oke, pertama kita akan mencoba mengakses data Landsat 8 di sini terlebih dahulu. Kita map center object. Ini EOI. EOI tadi itu yang tadi teman-teman. Aset kita masukkan EOI di sini set terus masuk ke sini. Nah, eh, untuk memanggil suatu citra itu kita pakai image collection di sini. Oke. Di sini ya, tadi ada dataset, kemudian tadi Landsat ya, contoh Landsat, kemudian Landsat 8, surface reflectance. Di sini sudah tersedia, teman-teman bisa mengaksesnya. Ini modifikasi dari situ. Nah, yang pertama, ini kita memanggil data Landsat-nya, kemudian kita memfilter berdasarkan tanggal, yaitu 2023, bulan 5, tanggal 1, sampai bulan 5, tanggal 31. Oke, ini filter date-nya. Teman-teman bisa mengubah filter date-nya di sini. Nah, ini kemudian kita menggunakan fungsi scaling factor. Jadi data yang di sini itu nilainya masih 0 sampai ribuan value-nya. Nah, kita harus scaling factor itu sudah tersedia di sini. Ini saya akan menjelaskan secara singkat tersedia di sini karena nanti ini materi yang di sesi kedua besok. Jadi saya hanya akan menjelaskan secara singkat di sini. Oke. Kemudian Landsat.map ini untuk mengaplikasikan fungsinya, apply tadi ini, function ini. Kemudian ini kita menggunakan visualisasi untuk band 432 RGB warna asli. Kemudian kita menambahkan ke layernya. Nah ini citranya banyak awan karena kita tidak memfilter apa-apa ya. Kita hanya memfilter berdasarkan tanggal. Oke, itu untuk cara menambahkan image collection. Nah, untuk yang Sentinel-2 itu sama persis. Teman-teman tinggal menambahkannya dari data sini, dataset sini. Kemudian teman-teman tinggal mencobanya dengan image collection seperti ini. Sama persis, kita filter depth, filter load cloud pixel percentage, kemudian map mask cloud-nya di sini sudah disediakan masking cloud-nya, masking awannya, cloud masking supaya dapat free cloud. Kemudian di sini map.add layer, kemudian Sentinel 2 median. Nah, median ini untuk membuat composite. Nanti kita akan jelaskan di sesi selanjutnya. Oke. Ini sebagai preview aja ya. Nah, Sentinel-2 di sini kosong ternyata yang dari tanggal 5, 51 bulan 5 eh, tanggal 1 sampai 31 dengan awan di bawah 20 di bawah 20% itu kosong di data ini. Oke. Kemudian yang Sentinel-1 teman-teman. Nah, Sentinel-1 juga sama, bisa diakses lewat sini. Sentinel-1 contohnya juga ada di sini. Nah, ini saya hanya sebatas memberikan contoh bagaimana cara memanggil datanya. Kita eh, filter berdasarkan tanggal, membuat filter berdasarkan tanggal di sini. Kemudian di sini kita memanggil datanya. Ini filter-filter yang lainnya. Kemudian filter itu nanti ada tersendiri ya di sini. Nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini nanti hanya sebatas singkat saja. Kemudian kita akan
menginginkan data Sentinel-1 VV, vertikal. Oke. Kemudian kita memfilter berdasarkan tanggal dan first. Jadi data pertama terlebih dahulu, kemudian kita rename ASC VV. Oke. Di sini ketika kita run, wait. Nah, nanti dia akan ini ascending dengan data VV, oke, dari Sentinel-1. Oke, itu cara memanggil image collection di Google Earth Engine. Dengan mudahnya itu kita hanya tinggal menggunakan ini Open in Code Editor dan teman-teman bisa mempelajarinya dari sini. Itu contoh sederhananya untuk memanggil data dari image collection. Oke, itu untuk image collection. Nah, kemudian selanjutnya kita tadi sudah membahas sedikit tentang filtering image. Dan di sini saya akan lebih mendetailkan tentang image filtering, teman-teman. Nah, image filtering ini kita akan mempelajari dan mempraktekkan bagaimana cara memfilter suatu image collection serta setting dan menampilkan citranya. Jadi ini untuk image filtering. Nah, kita akan menggunakan contoh Sentinel-2. Oke, teman-teman akses ke code-nya, jangan lupa. Oke. Nah, ini runtut ya. Nanti saya akan jelaskan runtut. Kalau yang tadi kan tidak runtut, yang image collection tadi. Nah, di sini saya akan jelaskan secara runtut, teman-teman. Oke, kita mulai ya. Nah, kita akan menggunakan citra Sentinel-2 sebagai contoh. Kita membuat variabel Sentinel-2 terlebih dahulu. Kemudian kita memanggil Sentinel-2 ii.imageCollection. Ini ID-nya Sentinel-2. Oke, kita run. Nah, belum terjadi apa-apa karena kita hanya memanggil datanya, memanggil image collection-nya. Nah, kemudian mohon izin minum dulu. Oke, maaf, bisa kita lanjutkan. Kemudian filter berdasarkan metadata. Kemudian kita membuat variabel filter Sentinel-2 dot filter. Kita ingin memfilter berdasarkan ii.filter LT, jadi less than. Jadi kita ingin memfilter berdasarkan ID atau indeks cloudy pixel percentage di bawah 20%. Oke, dari data Sentinel-2 ini. Oops, sorry. Dari data Sentinel-2 ini kita kita ingin memfilter berdasarkan cloudy pixel percentage less than 20%. Oke, dari sini ya. Nah, kemudian kita ingin memfilter berdasarkan tanggal. Oke. Nah, eh, kita menggunakan variabel start date, end date. Ini namanya terserah kali teman-teman. Kemudian kita ingin memfilter dari 2023 bulan 1 sampai 2023 bulan 12. Oke. Nah, ini sama. Kita membuat variabel filter, kemudian sentinel2 dot filter dot ii dot filter date. Ini kita hapus saja filternya. I.filter date berarti filter berdasarkan tanggal, kemudian tanggalnya startnya bulan 1, end-nya bulan 12. Oke. Kemudian variabel filter kita memfilter lagi berdasarkan Sentinel-2, data Sentinel-2 tadi. Nah, berdasarkan Sentinel-2 tadi, Sentinel-2 filter ii.filter bounds AOI. Jadi ini untuk memfilter berdasarkan area kajian. Jadi kita mempraktekkan 3 filter. Pertama, filter berdasarkan metadata, menggunakan metadatanya, yaitu kita ingin memfilter cloudly pixel percentage. Kemudian yang kedua, kita ingin filter berdasarkan tanggal, yaitu filter ii.filter.date. Kemudian yang ketiga, kita ingin memfilter berdasarkan lokasi kajian, yaitu filter
bounds itu digunakan untuk memfilter berdasarkan lokasi kajian. Nah, lokasi kajian kita menggunakan EOI ini. Oke, tinggal dimasukkan tadi ya. Klik kanan, klik yang panah kanan, masukkan, kemudian ganti variabelnya EOI. Oke, itu filter. Contohnya kita memberikan contoh 3 filter, metadata, tanggal, dan lokasi kajian. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan filter tadi? Kita bisa mengaplikasikan filter tadi. Yang pertama, kita akan mengaplikasikan filter berdasarkan metadata. Jadi Sentinel-2 dot filter seperti tadi, metadata. Oke. Kemudian kita apply filter tanggalnya. Nah, jangan lupa. Oke. Nah, jangan lupa. Tadi kan kita sudah membuat variabel baru filtered 1. Nah, kita memasukkan filtered 1 di sini. Jadi supaya nanti yang akan diupdate filternya, diupdate filter memfilternya itu dari sini, dari data atau dari objek filtered 1. Oke, ini filter berdasarkan tanggal. Kemudian kita filter berdasarkan apa namanya? Lokasi kajian. Jadi EOI, dan jangan lupa yang difilter adalah hasil dari pemfilteran 2. Oke, kita klik run. Nah, di sini nanti akan ada 20 dua elemen atau dua data, dua citra yang dia telah terfilter dari bulan dari 2023 bulan 1 sampai bulan 12 dengan kondisi pemfilteran awan di bawah 20% di daerah lokasi kajian kita. Nah, itu untuk mencari datanya ya. Untuk mencari data Sentinel-2. Ini ada 2. Jadi ada yang dia di 2023 bulan 4 tanggal 8, ada di 2023 bulan 4 tanggal 13 yang memenuhi kriteria ini. Eh, Persentasi awannya di bawah 20%, tanggalnya 2023 bulan 1 sampai bulan 12, filter lokasinya berdasarkan kajian, area kajian. Oke, itu ya. Itu untuk filter. Kemudian kita bisa menggabungkan, ini kan tidak efektif ya. Filter 1, filter 2, filter 3 itu tidak efektif. Nah, kita bisa mengefektifkannya dengan cara ini. Dengan menggunakan fungsi dot. Dengan menggunakan dot notation untuk melakukan pemfilteran sekaligus. Nah, kita punya Sentinel-2 yang tadi yang di atas ini ya. Kita ini matikan saja. Kita punya Sentinel-2, kemudian kita ingin filter berdasarkan metadata. Sudah. Nah, kita kalau mau memfilter lagi, kita menggunakan notasi dot. Jadi ini kayak gini, seharusnya nyambung kayak gini, tapi di enter bisa juga. Nah, kemudian menggunakan notasi dot, filter tanggal, menggunakan notasi dot lagi, filter EOI. Nah, kalau kita klik, oops, start date, end date. Oke. Nah, kalau kita klik di sini, data filter size-nya itu hanya ada 2 image pada rentang tanggal tersebut, kondisi 20% ke 20% awan, kurang dari 20% tutupan awannya, dan di wilayah kajian kita. Itu ada dua citra atau 2 image ya. Nah, kemudian kan kita sudah berhasil memfilternya. Dan kita tahu di situ ada 2 citra atau 2 data. Bagaimana cara kita mendapatkan data tersebut? Nah, cara paling mudahnya adalah dengan menggunakan ee.image. Kita memanggil ee.image, kemudian data apa yang akan kita ingin panggil? Data yang ingin kita panggil adalah yang ini, yang tadi ya, yang ini ya, yang misal yang pertama. Nah, caranya gimana? Kita tinggal mengcopy ID-nya dari sini sampai sini, set, kita copy, kemudian kita paste ke sini ya. Nah, kita paste ke sini. Nah, jadi dia nanti akan memanggil data image yang telah kita filter. Jadi itu fungsinya teman-teman. Kalau misal teman-teman ingin mendapatkan data Sentinel-2 di tahun sekian dengan cloud pixel kurang dari 20% dan kemudian dengan wilayah kajian teman-teman, selain menggunakan ESA, websitenya ESA atau ya websitenya ESA, kita bisa menggunakan Earth Engine. Jadi kita bisa mengetahui metadatanya sekaligus. Oke. Kemudian ini divided by 10,000 itu scaling faktornya ya.
scaling factornya 10.000 karena data aslinya ini dia 0 sampai ribuan. Jadi kita harus scale kan. Jadi 0 sampai 1 yaitu dengan dibagi 10.000. Kemudian ini sama persis seperti tadi kita pernah bahas ini ya. Visualisasi, kemudian ini juga sama persis, ini juga sama persis, menambahkan layer. Kemudian ketika kita klik run, nah ini citra yang ditampilkan ini, kalau teman-teman lihat, kita zoom out, citra yang ditampilkan ini itu adalah satu scene penuh, oke? Satu scene penuh dari scene yang ini, dari citra ini ya, yang telah kita pilih tadi berdasarkan hasil pemfilteran. Jadi ini satu scene penuh. Ini kurang dari 20% cloudly percentage. Oke? Itu untuk filter. Oke. Untuk image filtering sampai di sini. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana mosaic dan clip composite image. Jadi nah, teman-teman kita bisa lihat di sini. Ini kita hanya memfilter dan menampilkan satu citra, satu scene citra. Satu citra saja. Nah, bagaimana kalau misal wilayah kajian kita itu bukan di sini, tapi wilayah kajian kita itu misal di sini. Ini kan ada dua ya, dua scene citra ya harusnya. Scene ini sama yang sebelahnya. Nah, itu kita bisa menggunakan mosaik atau menggunakan komposit citra. Nah, caranya bagaimana? Itu ada di sesi berikutnya. Nah, sesi berikutnya kita akan belajar mengenai mosaik dan komposit. Eh, Pemfilteran sebelumnya itu termasuk mosaik atau menggabungkan beberapa image. Itu belum termasuk ya. Kita akan membuat mosaik dan juga komposit image. Nah, seperti biasa, kita akan mencoba menggunakan Sentinel-2 data. Data Sentinel-2, teman-teman seperti biasa tinggal klik di sini. Allow. Oke. Oke. Saya matikan terlebih dahulu, biar bisa dijelaskan satu persatu. Seperti biasa, kita memanggil variabel Sentinel-2 dengan image collection di sini. Sentinel-2. Kemudian kita mendefinisikan untuk visualisasinya. Oke, ini visualisasinya masih kita anggap 0 sampai 3000 karena kita tidak menormalkan atau men-scalekan pixel nilai pixelnya. Kemudian kita melakukan filtering data seperti yang telah kita jelaskan tadi. Kita filter berdasarkan awan, kemudian kita filter berdasarkan depth dan AOI. Kemudian di sini, nah di sini kita akan melakukan image collection dengan mosaic. Jadi kita Sentinel-2 dot filter di sini, kemudian dot mosaic. Oke. Nah, kemudian print mosaic S2 dot mosaic. Nah, nanti kita akan melihat bedanya ya. Bedanya ini dan ini, bedanya S2 filter. Jadi ini kan Sentinel-2 image collection yang telah difilter, yang ini. Kemudian yang ini adalah image yang telah kita buat mosaiknya. Ketika kita run, nah di sini terlihat beda ya. Di filtered ini itu adalah image collection, masih berupa image collection ya, masih berupa image collection. Sedangkan ketika kita mosaik itu dia berupa satu image utuh. Jadi satu image yang dia berisi list bands-nya masing-masing. Band 1, band 2, dan lain sebagainya. Itu kita sudah mosaik. Kita sudah gabungkan jadi satu citra, jadi satu data. Itu bedanya ya. Kalau yang ini itu masih berupa image collection. Dan ini kita belajar bagaimana caranya membuat mosaik. Kemudian yang kedua, kita belajar bagaimana caranya membuat komposit. Nah, komposit itu ada dua. Ada menggunakan median komposit dan juga kita bisa menggunakan dot min komposit. Oke, kita bisa menggunakan dot min dan dot median. Cara kerjanya itu teman-teman, kita kan punya citra tadi image collection ya. Ada dua tadi ada dua citra. Kalau kalau nggak kalau di sini ada 6. Kalau di sini ada 6 citra. Nah, dari keenam citra tersebut itu nanti akan dibuat median kompositnya. Jadi
nilai pixel value yang sering muncul itu nanti akan dibuat menjadi satu image. Jadi dia kalau misal kita run, ini juga menghasilkan nilai value paling bagus, median yang paling nilai median yang paling muncul yang nilai pixel value-nya itu paling bagus. Dan mungkin bebas awan. Mungkin ya, kita membuat komposit. Jadi ini median komposit. Nah, kalau misal kita add layer, oke. Ketiga-tiganya kita add layer ya. Yang pertama Sentinel-2 filtered, Sentinel-2 mosaic, dan median composite. Kita add layer semuanya. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama S2 filtered collection. Nah, yang ini itu data yang dia apa namanya? Data Sentinel-2 filtered yang dia kurang dari 20% tadi ya tutupan awannya. Kemudian kita tidak mengapa-apakannya lagi, tidak membuat komposit. Nah, karena AOI-nya itu dia ada di sini, jadi kemungkinan besar dia tidak pengaruh karena satu AOI ini dia ada satu scene yang utuh. Nah, kalau misal kita coba ya, kita AOI-nya sebelah sini. Ini kan dia ada dua scene nih, dua scene, dua scene yang berbeda harusnya ya. Kita hapus yang AOI ini dulu, kita ganti AOI, kita klik run. Nah, terlihat perbedaan kalau misal Sentinel-2 di sini dia ditumpuk ya. Sentinel-2 filtered itu ditumpuk, dia belum di median komposit ataupun di mosaik. Nah, ketika kita yang mosaik ini juga hampir sama. Nah, sedangkan kalau misal kita menggunakan median, kita membuat komposit, itu dia bakal bakal lebih menyatu. Jadi sudah dikompositkan, sudah dimosaik dan dikompositkan berdasarkan pemfilteran median. Dan perbedaannya terlihat jelas di sini. Yang Sentinel-2 Filtered Collection itu dia masih istilahnya persin, jadi cuma ditambal-tambal. Kalau misal yang sudah median komposit, kita sudah dikompositkan, sudah dikompositkan. Kalau misal teman-teman lihat di sini, oke, seperti itu ya. Itu caranya buat komposit dan mosaik. Nah, untuk materi terakhir, ini nanti di materi terakhir ini kita akan belajar klip berdasarkan area kajian. Jadi kan kalau teman-teman lihat di sini, itu kan kita punya data Sentinel-2 mosaik nih, tapi belum diklip. Kita ingin Sentinel-2 kita cuman ada di area kajian kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu nanti akan saya jelaskan di sini ya. Kita akan mempelajari dan mempraktikkan mengenai pemotongan citra dan ekspor data dari GEE. Jadi setelah kita berhasil memotong citra, kemudian kita ingin mengekspornya atau mengunduhnya ke dalam personal komputer kita. Nah, caranya gimana? Itu caranya dengan di sini ya, caranya menggunakan eh, klip nanti yang akan saya jelaskan. Oke, teman-teman bisa membuka code-nya yang GE clip ya, yang clip dan export. Saya matikan terlebih dahulu supaya lebih gampang penjelasannya. Oke, oke, sampai sini saja. Oke, 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 oke. Oke, kita mulai ya. Nah, ini datanya sama seperti tadi. Script yang di awal ini sama persis seperti tadi sampai yang sini komposit ya. Kita membuat komposit median dan kita divide, kita scaling vektornya 10.000 supaya nilai value-nya, nilai Sentinel-2-nya itu 0 sampai 1 sudah normal. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini median komposit kita run. Nah, ini dia belum istilahnya belum terpotong area kajian kita ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini masih satu scene penuh, dan itu mungkin tidak terlalu mungkin kalau misal teman-teman ingin mengolah data dari nol, mungkin itu satu scene penuh itu perlu. Tapi kalau misal teman-teman ingin hanya menggunakan yang ada di wilayah kajian, nah teman-teman bisa menggunakan ini fungsi clip. Jadi kita menggunakan dot clip
yang dipotong itu berdasarkan apa? Kita akan memotong berdasarkan AOI, area kajian kita. Yang tadi kita sudah masukkan di awal ya. Oke. Nah, kita akan coba tampilkan ya. Ini kita membuat variabel baru S2 underscore clip. Kemudian kita masukkan di sini S2 underscore clip. Kemudian kita visual S2-nya, kita sudah definisikan di sini. Kemudian kita Control Enter itu untuk run ya. Kalau teman-teman di keyboard Control Enter itu nanti otomatis run. Atau teman-teman bisa klik run di sini. Nah, sini kan nggak ada bedanya ya. Sebenarnya ada bedanya. Nah, kalau kita kita klik layers, kemudian kita S2 clip, itu sudah terpotong area kajian kita. Oke, saya tampilkan juga area kajiannya ya, supaya gampang. Nah, ini kan area kajian kita. Sedangkan kalau misal kita median komposit itu belum terpotong, dan ketika kita menggunakan fungsi clip, itu nanti data kita, data citra kita akan otomatis terpotong berdasarkan area kajian kita. Oke, S2 clip ini, tinggal 2 clip menggunakan function .clip AOI. Oke ya. Nah, kemudian setelah kita berhasil memotong berdasarkan wilayah kajian, kita juga perlu untuk mengekspor data kita yang telah kita peroleh di Google Earth Engine ke dalam personal komputer kita. Fungsinya untuk apa? Misalnya untuk layouting, kemudian untuk misal analisis lebih lanjut, mungkin kita akan menggunakan QGIS atau sebagainya. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengekspor data, baik itu data raster maupun data vektor. Kita akan belajar mengenai ekspor data raster. Oke. Nah, ekspor data raster itu bisa menggunakan modul export.image.toDrive. Oke. Nah, kalau mau detail di sini ya, bisa klik export.image.toDrive. Nah, kalau misal mau cari informasi yang detail, itu bisa lewat situ. Lewat sini ya teman-teman ya. Ini ada apa aja argumennya itu ada di sini semua. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Kalau misal lupa suatu function atau suatu modul, teman-teman bisa langsung ke docs. Di sini ada semua. Nah kemudian saya akan jelaskan satu-satu. Pertama kita membuat export.image to drive menggunakan function ini. Kemudian image-nya yang ingin kita ekspor itu apa? Kita ingin mengekspor S2 clip. S2 clip di sini ya. Kemudian band apa saja yang ingin kita ekspor, itu kita bisa menggunakan dot select. Nah, kalau misal teman-teman tidak menggunakan dot select, misal kayak gini, itu bisa. Tapi semua bands, semua bands yang ada di sini itu akan terekspor. Oke? Nah, kalau teman-teman ingin mengekspor salah satu band atau beberapa band itu bisa menggunakan dot select. Nah, kita ingin mengekspor band 2, 3, 4, band 8. 2, 3, 4 blue, green, red, kemudian 8 itu near ya, near infrared. Kemudian deskripsi datanya itu eh, 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 yang nanti di sini tagsnya itu nanti akan keluar dari deskripsi ini. Jadi nanti ada tagsnya itu akan keluar dari deskripsi ini. Kemudian foldernya itu folder di Google Drive kita. Jadi kita akan mengekspornya terlebih dahulu ke Google Drive kita. Nah, teman-teman silakan bikin folder apapun itu di Google Drive teman-teman. Kemudian foldernya nanti dimasukkan sini. Kemudian file name-nya itu nama file seperti biasa. Region itu kita bisa menggunakan AOI, region kita, geometri exportnya. Kemudian scale itu resolusi spasial ya. Jadi misal ini Sentinel-2 berarti scale-nya 10. Landsat 8 scale-nya 30. Modis mungkin scale-nya 1000 meter. Oke, ini dalam satuan meter. Maksimum pixelnya itu ini opsional. Kalau misal di sini juga nggak bisa. Kalau misal itu juga bisa. Ini maksimal pixel yang dapat diproses. Oke, itu untuk export image. Ketika kita run, nanti dia akan masuk ke task ini ya. Oke, kita akan masuk ke task ini.
Dan kita tinggal klik run di sini juga sudah ada penjelasannya teman-teman. Di sini kita masuk task, kemudian kita klik run di sini. Nah, di sini di klik run, setelah kita klik run, dan setelah kita klik run sebentar, oke. Nah, kita bisa tinggal klik run di sini. Kita bisa cross check terlebih dahulu namanya apa, foldernya di mana, file name-nya, formatnya. Format yang disarankan untuk data raster GeoTIFF ya, TIFF ya. Kita tinggal klik run di sini. Saya coba ya, klik run. Dan nanti dia akan memproses ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan itu nanti yang akan diekspor adalah data citra asli dengan pixel value asli. Nah, sedangkan kalau misal di GEE, kita kan sudah mendefinisikan visualisasinya ya. Visualisasi ini misal ya. Tadi visualisasinya minimum 0, maksimum 0,3, bandnya 432. Nah, kalau kita ingin mendapatkan visualisasi yang sama persis di sini, seperti yang di GEE ketika diekspor, kita bisa menggunakan ini teman-teman, cara yang ini. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini sudah selesai ya, yang ini, yang ekspor pixel value asli. Kemudian yang ini, selanjutnya kita akan mencoba mengekspor data di GE berdasarkan visualisasinya. Nah, export image yang sudah tervisualisasi berdasarkan parameter yang sudah didefinisikan di GE. Nah, cara ini itu hanya untuk menampilkan data dan tidak disarankan untuk analisis data karena sudah bukan nilai pixel original, hanya visualisasi RGB. Jadi nanti kalau misal teman-teman menggunakan function .visualize itu hanya untuk keperluan visualisasi ya, bukan keperluan analisis selanjutnya. Kalau misal analisis selanjutnya teman-teman langsung ekspor saja seperti yang ini. Nanti dia akan pixel value asli, pixel value surface reflectance. Berarti kalau di sini ya. Nah, kalau misal kita menggunakan ini, itu hanya visualisasinya saja yang kita ekspor. Nah, misal nih, kita klik membuat variabel baru, klik visualisasi, sama dengan s2 underscore clip dot visualize berdasarkan vis underscore s2 yang ini ya. Nah, itu nanti akan terekspor visualisasi, visualisasi ini. Akan terekspor visualisasi yang ini. Oke. Eh, Ini sama persis. Yang beda image-nya. Clip fish itu image yang ingin diekspor. Terus namanya juga silakan diubah. Kita klik run. Nanti sama persis ya. Ada di sini. Terus tinggal di running. Oke. Nah, yang terakhir. Setelah raster, kita ingin mengekspor save file atau vector. Oke. Nah, untuk vektor sendiri itu sama, tapi kita menggunakan modul atau function export.table to drive. Jadi table ya, di sini table. Kemudian collection-nya AOI, kita ingin contohnya mengekspor AOI ini. Kemudian foldernya GeoSoftware, deskripsinya ini file formatnya save file. Kemudian kita klik run, dan nanti sama, tinggal kita klik run. Kita pastiin terlebih dahulu, kemudian tinggal kita klik run. Nah, kemudian apabila teman-teman, misal nih, teman-teman masih bingung area kajiannya di mana. Misal kita coba lari ke sini ya, coba lari ke Jogja. Kita coba lari ke Jogja misal ya. Nah, misal kita coba lari ke daerah Bantul di bawah. Nah, misal teman-teman ingin wilayah kajiannya ini, tapi teman-teman belum punya data LI-nya, data save file-nya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini, draw a rectangle, atau teman-teman bisa menggunakan ini, apa namanya? Kalau yang ini kan dia bebas kayak gini loh, kayak digitasi lah kalau misal di istilah kita. Nah, kalau misal, nah ini nanti kalau misal teman-teman mau delete, tinggal klik terus delete, atau misal mau ubah, tinggal kayak gini. Vertexnya mau diubah kayak tadi ya. Nah, kita misal ingin ini, wilayah kajinya segini. Set. Nah, kita bisa mengekspor ini ke dalam save file itu dengan cara seperti ini. Klik layer propertiesnya itu jangan dibuat geometri, tapi dibuat feature collection. Oke, oke. Nah, teman-teman bisa ubah di sini ya, LOI Bantul, LOI Bantul. Oke, oke.
Nah, kalau misal mau diekspor, itu sudah bisa. Kita copy coba ya. Copy yang ini. Export. Ini kita tinggal ubah LI Bantul. Nah, nanti kita ingin mengekspor LI Bantul ini. Oke? Biar nggak pusing. LI Bantul, LI Bantul. Kita coba ya. Kita klik run. Hmm, Oke. LI Bantul, kita klik run. Kita run, coba. Oke. Nah, tadi yang ini sudah selesai ya, teman-teman. Kita kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Nah, nanti setelah diekspor, itu datanya itu akan masuk ke Google Drive kita. Jadi belum kita download, tapi masuk ke Google Drive kita. Nah, habis itu baru bisa kita download. Nah, hasil akhirnya pada hari ini itu nanti akan berupa seperti ini. Layout sederhana, hasil export real pixel value yang tadi saya jelaskan di sini. Ketika kita ingin mengekspor real pixel value, kita bisa menggunakan ini, image-nya, datanya secara langsung kita ekspor. Kemudian kita juga bisa ekspor hasil visualisasi GEE. Nah, ekspor hasil visualisasi GEE itu menggunakan .visualize ini. Oke. Nah, nanti hasil akhir di pertemuan pertama itu seperti ini. Real pixel value dan visualisasi GE. Nanti kita akan coba layouting sederhana di QGIS ya, sangat sederhana nanti layoutingnya. Bagi teman-teman yang belum pernah nge-layout di QGIS, nanti saya akan ajarkan secara sederhana, secara singkat. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat di task tadi, ini sudah komplit yang tadi kita coba ekspor. Kemudian kita tinggal klik Open in Drive. Nah, di Open in Drive ini, teman-teman tadi sudah, mana tadi ya? Berdasarkan last modified, sebentar. Contoh export image. Nah, yang ini ya. Contoh export image GOC1, contoh export visualisasi image GOC1. Teman-teman bisa download keduanya ini. Dan jangan lupa, kalau misal tadi teman-teman ada SHP yang baru, teman-teman bisa download semuanya. Yang dari sini ya. Sini ke sini. Yang Bantul tadi, klik kanan download. Oke. Atau teman-teman SHP yang lain silakan di download. Nah, kita akan mencoba meng-layout sederhana contoh export image visualisasi image di GE dan contoh export real pixel value di GE. Klik kanan download, klik kanan download ya. Oke. Datanya sudah saya download, teman-teman. Kita punya dua data. Yang pertama, contoh export image ini dan yang export real pixel value. Nah, dari segi ukuran saja sudah berbeda ya. Nanti kita akan coba lihat apa bedanya. Oke, kita pilih dua-duanya. Kemudian kita buka QGIS. Teman-teman kalau yang belum punya QGIS silakan menginstal. Buka QGIS. Kemudian kita cara cepat saja ya. Maksudnya ini bukan tutorial QGIS, jadi saya akan coba secara ringkas menjelaskan layouting sederhana. Dua ini kita masukkan. Set. Oke. Nah, ini contoh export image GOC1. Ini berarti yang real, oops, wait a minute. Oke, ini berarti yang real pixel value ya. Kita 432, benar mungkin bisa mengikuti atau nanti kalau misal ini terlalu cepat karena ini hanya layouting sederhana, mungkin bisa mengulang video recordnya nanti ya. Yang ini nanti 432. Oke. Nah, di sini kalau misal teman-teman uh, familiar dengan QGIS, kita bisa identify pixel value ya. Kita coba ya, kita zoom in. Nah, kita mau identify pixel value yang ini ya. Nah, ini data asli teman-teman. Yang tadi kita ekspor dari sini. Yang data asli. Yang ini. Mana data asli? Yang ini ya. S2 clip kita select band 2348. Itu data asli. Oke. Sedangkan yang ini hanya visualisasinya. Nah, kita bedanya sangat jelas nanti. Ini data asli, nilainya 0 sampai 1 berarti ya. Atau 0 sampai 0,4 atau 0,5 seperti itu. Nah, yang ini itu data bukan data asli, tapi data visualisasi saja.
Nah, kalau teman-teman perhatikan ini nilainya juga hampir sama, tapi dia nilai value-nya, ups, salah, yang ini. Nah, dia nilainya itu 7, nilainya itu integer. Jadi dia seperti gambar biasa kalau yang ini, yang export visual image ini. Jadi gambar biasa dia bukan nilai pixel value sesungguhnya. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau misal ekspornya visualisasi ini itu tidak bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut ya. Karena itu dia bukan nilai pixel atau nilai 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 apa namanya pantulan atau nilai reflektan sebenarnya, tapi hanya berupa nilai pixel visualisasi saja. Oke, itu bedanya ya antara export yang real value dan export visualisasi. Itu perbedaannya. Oke. Kemudian kita akan mencoba nge-layout sederhana ya. Ini nge-layouting sederhana di QGIS. Kalau misal dirasa terlalu cepat, teman-teman bisa mengulang videonya nanti. Oke, kita bisa klik ini, New Print Layout. Namanya layout GOC. Oke. Nah, ini sudah New Print Layout. Oke. Nah, kita akan mencoba membuat layouting seperti ini. Jadi saya jabarkan dulu, ada dua muka peta, satu, dua, oke. Kemudian ada judul muka peta pertama, judul muka peta kedua. Kemudian setiap petanya itu nanti ada ini gridnya, ada gridnya. Kemudian kita membuat arah utara dan membuat scale bar. Itu secara singkat sederhana saya akan menjelaskannya. Oke. Ini tadi layoutnya bukan landscape ya, portrait seperti ini. Berarti klik kanan, Patch Properties, kita pilih portrait. Oke, ini sudah portrait. Kemudian kita bikin map baru, add map. Teman-teman bisa ke sebelah kiri add map di sini. Kita kira-kira saja segini mungkin. Oke. Di sini. Oke, secara singkat ya. Ini kita besarkan. Kalau misal yang ini, yang kiri ini itu bisa hanya untuk menggerakkan ini ya, menggerakkan objek. Nah, kalau menggerakkan objek di dalam peta itu kita menggunakan ini, move item content. Kita bisa menggerakkan terlalu besar. Oke, ini mungkin 70.000 kali ya. 65.000. Ini skalanya ya, 60.000. 55.000. Oke, mungkin 55.000 cukup. Kita pas-paskan dulu. Ini hanya layouting sederhana ya. Oke, oke, oke. Bisa zoom in. Nah, oke. Setelah kita dirasa cukup ininya. Waduh, sebentar. Kurang gede. Oke, kita akan mencoba membuat grid ya. Pertama kita akan membuat grid. Kita klik petanya, kemudian turun ke bawah, grid, plus gridnya ini, modify grid. Nah, kemudian kita caranya masuk ke ini aja, WGS 84. Kemudian kita pertama solid dulu supaya bisa mendeteksi ukuran ukuran intervalnya 0,1 0,1 ini ya, segini ya. Kita coba 0,05. 0,05 juga masih terlalu itu 0,02. Nah, oke 0,02 dirasa cukup. Intervalnya 0,02 teman-teman. Kita coba. Kemudian untuk solidnya kita ganti cross saja. Nah, supaya bisa lebih terlihat, mungkin warna ini biru. Kemudian ukuran crossnya kita kurangin 1 mm tuh.
kita kurangin warna ukuran close-nya ya. Kemudian kita draw koordinat. Oke, nah ini koordinatnya. Kita tahu koordinatnya untuk degree, minute, second, with suffix. Jadi dengan northeast-nya. Oke. Nah, kemudian kita ingin menghilangkan 0000 di belakang koma ini. Ini koordinat precision-nya kita hapus jadi 0. Is 0. Oke, dia menghilang. Jadi cuman degree, minute, second, dan suffix-nya. Nah, kemudian kalau dari peta ini berarti yang kiri kanan itu dia vertikal, sedangkan yang bawah itu horizontal, dan yang atas dihilangkan koordinatnya karena sama dengan yang bawah dan juga yang atas akan dikasih judul. Oke, berarti kita masuk ke sini, yang left-nya itu horizontal diganti vertikal ascending, kemudian yang right-nya horizontal diganti vertikal descending. Nah, teman-teman bisa lihat sini perubahannya. Oke. Kemudian untuk top-nya kita disable. Kita akan membuat judul di sini. Oke ya. Semoga jelas ya. Nah, kemudian kita kasih judulnya di sini. Tadi judulnya hasil export real pixel value. Hasil export real pixel value. Fontnya kita klik, kemudian ups, font dari mana? Font kita bisa klik configure format. Kemudian kita ganti font ya, sebentar. Kita di middle, di center. Configure formatnya regular, kita kasih bold aja. Kemudian size-nya kita tingkatkan. Ups, cukup. Kemudian kita paskan di tengah. Oke, oke, sudah cukup bagus. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang mana? Yang pixel value. Kita uncentang dulu yang ini, yang bawah. Ini, kemudian kita klik di sini. Kemudian kita draw map dan lock layer ya. Di lock layer. Supaya nanti tidak berubah yang ini. Oke, karena ini sudah final ya. Kemudian kita copy saja. Kemudian paste untuk membuat yang kedua. Supaya lebih gampang. Dipasin dulu. Ups. Oke. Yang ini juga di copy paste. Dipasin dulu. Oke. Diganti judulnya hasil ekspor visualisasi GE. Hasil ekspor visualisasi GE. Oke. Nah, yang ini no layernya kita matikan. Kita klik draw map lagi. Kemudian kita masuk ke QGIS kita. Klik yang ini. Oke. Berarti kan ini yang contoh ekspornya dari yang visualisasi GE. Oke. Kita klik di sini draw map. Oke. Ini sudah terupdate dan jangan lupa di lock lagi. Oke, sudah ya. Nah, ini ups. Nah, ini kita sudah mencoba membuat apa namanya? Layout sederhana untuk keperluan visualisasi, untuk keperluan layouting visualisasi kita hasil dari ekspor GE tadi. Nah, kemudian kita ingin membuat resolusi apa? Scale bar atau skala, skala bar. Itu kita tinggal klik ini, add scale bar. Up di sini. Nah, scale barnya di sini. Nah, untuk untuk memodifikasinya, kita bisa masuk ke sini. Kita ganti single box-nya mungkin jadi tick middle supaya lebih bagus. Ini gimana tadi ya? Ini di bawah ya. Kalau misal berdasarkan yang contohnya. Di, di bawah berarti nanti kita masuk ke display. Kemudian ini below segment. Oke. Label marginnya bisa kita kurangi supaya lebih dekat. Satu. Oke. Nah, ini sudah scale bar-nya. Kemudian arah utara tinggal klik north di sini.
Ups. Dan kita bisa pilih ya, pilih arah utaranya, misal yang ini. Kita kasih warna hitam. Oke. Up. Nah, sudah. Nah, sudah selesai eh, contoh layouting sederhana dengan menampilkan citra tadi, citra yang telah kita download di GE, citra pixel value asli, dan citra eh, visualisasi dari GE. Kemudian ada tambahan gridnya dan ada tambahan skala bar dan arah utara. Dan kemudian kita klik layout, kemudian kita akan export image-nya. Oke, export as image. Dan selanjutnya kita akan masukkan export image-nya ke hasil kita. Layout GOC hari 1. Kita pakai yang JPG aja biar lebih jelas. JPG. Save. Nah, jangan lupa DPI-nya kita ganti 600 supaya lebih jelas. 600 DPI. Kemudian kita klik save. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai kita bisa buka. Nah, ini hasil layout sederhana, teman-teman. Jadi, hasil export real pixel value, hasil export pixel value, export visualisasi GE, kemudian ada ininya, ada scale bar, ada arah utara, dan juga ada gridnya. Oke? Itu untuk hasil yang hari ini ya, teman-teman. Jadi, kita belajar, sekalian belajar layouting sederhana. Oke, untuk hari pertama itu sudah selesai. Di hari berikutnya kita nanti akan belajar lebih jauh, lebih banyak. Dan hasil akhir hari pertama itu yang ini ya. Nah, saya akan merangkum terlebih dahulu apa yang telah kita bicarakan di hari pertama ini. Yang telah kita bicarakan di hari pertama itu kita telah mereview basic JavaScript GE. Kemudian kita telah mereview data manajemen asetnya. Kemudian kita telah melakukan pelatihan tentang App Engine Object, Feature Collection. Feature Collection itu kita berkaitan dengan mendapatkan batas administrasi dari GE. Kemudian kita belajar tentang GE Data dan Image Collection. Bagaimana cara memanggil data dari Image Collection GE. Kemudian kita telah belajar Image Filtering. Jadi kita belajar beberapa filtering berdasarkan metadata seperti apa namanya tutupan awan, kemudian ada filtering tanggal, ada filtering berdasarkan wilayah kajian. Kemudian kita membuat mosaik dan komposit, dan kemudian kita mengclipping dan mengekspor, dan sekaligus kita juga sudah belajar layouting sederhana di QGIS. Bagi teman-teman yang belum pernah layouting di QGIS. Oke? Mungkin sampai di sini untuk pelatihan pada hari ini dari saya. Sekali lagi, mohon maaf, saya tidak bisa dengan sangat detail menjelaskan untuk masing-masing peserta karena peserta pelatihannya sangat banyak. Jadi metode yang saya gunakan di ini, teman-teman bisa mengakses langsung source code-nya, kemudian teman-teman bisa istilahnya mempelajarinya lebih lanjut sendiri. Saya di sini mereview source code-nya dan juga memberikan penjelasan tentang bagaimana code-nya itu berjalan. Jadi materi pelatihan pada hari pertama di sini sampai di sini, dan untuk hari berikutnya, hari kedua, teman-teman bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Nanti kita akan belajar tentang cloud masking, bagaimana caranya mendapatkan citra bebas awan. Kemudian kita akan melakukan index calculation. Index calculation itu bagaimana caranya kita membuat spectral index, misal vegetation index, dari data misal Sentinel-2 di Google Earth Engine. Nanti yang index calculation itu kita akan belajar seperti NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, atau SAVI, Soil Adjusted Vegetation Index, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan belajar mengkalkulasinya secara langsung di image collection, jadi tidak satu persatu. Kemudian kita akan belajar land surface temperature. Nah, land surface temperature ini nanti yang di modul ini adalah kita menggunakan analisis 3D data dari data Landsat dan MODIS, tapi tidak menutup kemungkinan kalau waktunya cukup, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai
LST dari apa namanya pembuatan dari awal. Misal menggunakan NDVI min max, kemudian ada yang namanya emissivity vegetation dan lain sebagainya. Kemudian kita akan belajar image reducer dan pelatihan hari kedua sampai di image reducer nanti. Image reducer itu nanti berkaitan dengan bagaimana caranya kita mempelajari menghitung statistik dari data raster atau data image. Oke, untuk hari kedua seperti itu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman dan mohon maaf bila ada banyak kesalahan dari pelatihan yang saya jalankan pada hari ini. Terima kasih.